Bayangkan ini teman-teman. Di dalam sebuah negara, kehidupan paling rahasia dan mewah di seluruh dunia sedang berlangsung. Sementara di luar sana, rakyat mati kelaparan. Seorang pria yang melihat rahasia-rahasia itu dari dekat menantang kematian dan melarikan diri. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata seorang mantan pengawal pribadi yang membelot dari Korea Utara. Di video ini, kita akan mengupas rahasia-rahasia mengejutkan yang dia ungkap, satu persatu. Tetap tonton sampai akhir, karena setiap detail akan membuat kalian terpana. Korea Utara adalah salah satu rezim paling keras di dunia. Tidak ada warga biasa yang boleh melintasi perbatasan tanpa izin langsung dari Kim Jong-un atau rezimnya. Negara itu hampir sepenuhnya tertutup rapat. Melarikan diri hampir mustahil. Perbatasan dijaga ketat, dan kalau tertangkap, hukumannya eksekusi atau penjara seumur hidup di kamp kerja paksa. Pria yang kita bicarakan ini dulu adalah anggota penting dari tim pengamanan pribadi Kim Jong-un. Dia bertanggung jawab langsung melindungi keluarga Kim. Bergabung dengan militer di usia 17 tahun, dia naik pangkat cepat sampai akhirnya menjaga kediaman mewah dinasti Kim. Di sana dia melihat kehidupan tersembunyi mereka dari jarak sangat dekat. Beberapa bulan lalu saja, dia berhasil melarikan diri dari Korea Utara melalui jalur yang sangat berbahaya. Setelah itu, dia menceritakan seluruh kisahnya secara terperinci dan membongkar rahasia serta hal-hal internal tentang Kim Jong-un dan keluarganya yang dunia luar belum pernah ketahui sebelumnya. Itu mengguncang dunia. Menurut dia, tempat paling mewah dan paling rahasia di Korea Utara disebut Tukak. Itu adalah kompleks-kompleks mewah eksklusif yang hanya digunakan oleh keluarga Kim. Singkatnya, bukan bangunan biasa. Dibangun dengan fasilitas mutakhir, sistem keamanan tingkat tinggi, dan dirancang khusus untuk penggunaan pribadi keluarga Kim saja. Setiap tukak dibuat khusus untuk kesenangan, hiburan, dan kemewahan berlebihan para Kim. Ada kolam renang, ruang hiburan, segala yang bisa dibayangkan. Rakyat biasa bahkan tidak boleh mendekat. Bahkan kerabat dekat keluarga Kim pun tidak diizinkan masuk. Semuanya benar-benar privat dan tersembunyi. Hampir setiap malam diadakan pesta besar di sana. Mulai jam 8 malam sampai jam 2 atau 3 pagi. Alkohol mengalir deras, ada musik, tarian tanpa batas. Hanya wanita-wanita tercantik dan paling menarik dari Korea Utara yang diundang. Usia mereka dibatasi ketat antara 17 sampai 20 tahun. Dipilih dengan sangat selektif. Mereka disebut Gipeunjo, artinya pasukan pemberi kesenangan, atau brigade kegembiraan. Ini adalah kelompok khusus yang dibentuk hanya untuk menghibur keluarga Kim. Mereka menyanyi, menari, dan melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk menghibur Kim dan tamu-tamunya. Singkatnya, mereka adalah penghibur profesional untuk elit tertinggi. Kalau mendengar ini dari luar, terdengar tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Karena inilah sisi gelap kehidupan seorang diktator. Tapi sebagian besar rakyat Korea Utara biasa tidak tahu apa-apa soal ini. Pemerintah menyimpan semuanya dalam kerahasiaan ketat. Bahkan kalau ada yang tahu, mereka tidak akan pernah mengakuinya di depan umum. Terlalu berbahaya. Dia juga membagikan detail-detail yang membuka mata. Rakyat biasa di Korea Utara hidup dengan uang yang sangat sedikit, menghadapi kesulitan ekonomi berat setiap hari. Tapi bagi Kim Jong-un, uang menumpuk bagai gunung. Pengeluarannya luar biasa besar. Bahkan setelah 17 tahun berada di dekat Kim, pengawal ini masih belum bisa tahu pasti dari mana semua uang itu berasal. Rahasia itu dijaga sangat ketat. Bahkan anggota pengawal elit pun digaji sangat rendah secara finansial. Mereka hidup seperti orang biasa. Hanya segelintir orang yang tahu tentang sesuatu yang disebut super dollar. Itu adalah sumber pendapatan rahasia. Kalian bisa cari super dollar di Wikipedia untuk sejarah lengkap dan dampaknya. Singkatnya, super dollar adalah uang kertas dolar Amerika palsu berkualitas sangat tinggi yang dicetak Korea Utara dan diedarkan ke luar negeri. Mereka diduga punya teknologi atau mesin cetak khusus untuk membuat uang palsu yang nyaris sempurna. Ini salah satu sumber pendapatan tersembunyi utama rezim.
Pikirkan saja, membuat satu bom nuklir sederhana saja butuh minimal 5–6 miliar dolar. Bayangkan berapa triliunan yang dibutuhkan untuk ratusan rudal canggih dan senjata nuklir. Bagaimana sebuah negara yang dibungkam sanksi berat, hampir tanpa perdagangan legal, bisa membiayai semua itu? Disinilah superdollar dan operasi rahasia lainnya berperan. Pengawal ini menghabiskan 13 tahun melindungi keluarga Kim, mengamati kehidupan sehari-hari mereka dari dekat. Menurut dia, makanan, minuman, dan rokok yang diimpor dari luar untuk keluarga itu adalah yang termahal dan terbaik di dunia. Anggur Prancis, coklat Swiss, dan sebagainya. Sementara itu, tepat di luar kompleks-kompleks itu, rakyat biasa Korea Utara mati kelaparan karena paceklik parah. Dia melihat sendiri. Orang-orang pingsan dan meninggal di pinggir jalan karena kelaparan. Di dalam, makanan melimpah, pesta mewah, dan kegembiraan tanpa henti. Kontrasnya sangat mencolok. Kemudian datang titik balik dalam hidupnya. Dia menikah dan membangun keluarga. Tapi istrinya meninggal karena tuberkulosis tanpa perawatan yang layak. Karena pelayanan kesehatan yang baik tidak ada untuk rakyat biasa. Saat itulah dia sadar. Seberapa setia pun dia mengabdi kepada Kim seumur hidupnya, dia dan keluarganya tidak berarti apa-apa. Rezim hanya memanfaatkan orang. Kesedihan kehilangan istri, rasa sakit karena tak bisa menyelamatkannya, dan beban ketidakadilan yang dia lihat menghancurkan jiwanya dan mendorongnya untuk melarikan diri. Kompleks mewah itu dibangun di lokasi strategis dan aman. Misalnya di tengah pegunungan, di tepi sungai, atau dekat perbatasan Cina, agar terlindung dari serangan udara atau bom. Untuk keadaan darurat, ada terowongan pelarian bawah tanah dan jalur keluar rahasia bagi keluarga Kim. Aturan paling mengerikan siapapun, termasuk pekerja konstruksi, yang membocorkan sedikit saja tentang keberadaan tempat-tempat itu ke dunia luar, langsung menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Kemungkinan besar dieksekusi diam-diam atau dimasukkan ke camp selamanya. Akhirnya pada suatu malam musim dingin yang sangat dingin, dia mempertaruhkan segalanya. Dia mempertaruhkan nyawa, menyeberangi sungai yang membeku dan sangat dingin, dan berhasil sampai ke Korea Selatan. Melarikan diri dari Korea Utara tidak pernah mudah. Itu artinya menerima kematian. Penjaga perbatasan selalu waspada. Kalau tertangkap, langsung ditembak atau dihukum berat. Kalau gagal menyeberang, tenggelam atau membeku. Tapi di pikirannya hanya ada satu hal, keluar dari negara ini apapun risikonya. Tekad itu yang membawanya lolos. Sekarang dia hidup bebas dan tanpa rasa takut di Korea Selatan, dengan keamanan dan kebebasan. Tapi luka batin yang dalam masih ada. Dia tidak bisa melupakan ketidakadilan yang pernah dia saksikan. Dia berkata, "Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kemewahan luar biasa keluarga Kim dan penderitaan tak terbayangkan jutaan rakyat biasa." Korea Utara pada dasarnya adalah penjara raksasa. Orang-orang hidup seperti budak di sana. Mereka yang di dalam tidak tahu betapa berbeda dan bebasnya dunia luar. Karena media dan internet dikontrol sepenuhnya. Saya hanya ingin orang-orang tahu kebenaran. Supaya dunia akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi di Korea Utara. Bagaimana menurut kalian video ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ya.